Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royan. Nah, di video kali ini adalah part ketiga dari latihan soal persiapan OSN tahun 2024 untuk tingkat SMP atau MTS bidang matematika. Nah, di video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal yang terkait tentang materi permutasi. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan info menarik terkait tentang OSN tahun 2024 dan juga latihan soal seperti yang ada di video kali ini. Oke, tanpa berpanjang kali lebar lagi, ayo kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 9. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Terdapat tempat duduk yang diatur dalam 2 baris, masing-masing dengan 4 kursi. 3 orang pria dan 2 wanita akan duduk pada kursi-kursi tersebut. Banyak cara mereka menggunakan tempat duduk dengan pria dan wanita menempati baris yang berbeda adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, jadi kami berikan gambar ilustrasi bagaimana sih posisi tempat duduk yang mereka akan tempati ini. Nah, tempat duduknya itu kurang lebih seperti ini ya. Ada 2 baris, ada baris yang atas 4 kursi dan baris bawah itu 4 kursi juga. Nah, di sini ternyata hanya ada 2 kemungkinan tempat posisi laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita yang ada di soal ini. Nah, jadi di kemungkinan pertama pria yang ada di baris pertama. Nah, kemudian kan ada 3 orang pria sedangkan 4 kursi yang tersedia. Maka untuk menentukan banyaknya cara menempatkan pria di baris pertama tadi itu adalah dengan cara menghitung permutasi 4-3. 4 kursi, 3 pria mau ditempatkan di situ. Nah, kemudian wanita otomatis akan berada di baris kedua. Nah, karena wanita hanya ada 2, maka di sini kita akan menempatkan 2 orang wanita ini di 4 kursi. Nah, caranya untuk menghitung berapa banyaknya kemungkinan itu adalah dengan menggunakan permutasi juga, yaitu permutasi 4-2. Karena ada 4 kursi, 2 wanita. Nah, kedua permutasi ini akan kita saling kalikan karena akan mempengaruhi berapa total kemungkinan dari kemungkinan yang pertama, yaitu pria di baris pertama 3 dari 4, kemudian wanita di baris kedua 2 dari 4. Jadi permutasi 4-3 kali permutasi 4-2. Nah, kita hitung aja dulu. Nah, menghitungnya ini kalian harus ingat bahwa rumus permutasi PNK itu rumusnya adalah N faktorial per N kurang K faktorial. Nah, kalau misalkan kalian mau mendalami materi permutasi ini lebih paham nantinya, silahkan kalian cek di video kami yang sebelumnya di part kelima pembahasan materi tentang permutasi. Seperti itu. Kita lanjut di sini untuk menghitung P43 itu berarti 4 faktorial per 4 kurang 3 faktorial. Ini dikalikan dengan 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial. Ini berarti otomatis 4 faktorial per 1 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial per 2 faktorial. Nah, untuk yang 4 faktorial per 1 faktorial itu artinya sama dengan 4 faktorial saja. 4 faktorial itu nilainya adalah 24 karena 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kemudian untuk yang 4 faktorial per 2 ini kita jabarkan dulu. 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorial yang saling menghabisi, maka yang tersisa adalah 4 kali 3. 4 kali 3 adalah 12, berarti 24 dikalikan dengan 12. Kita hitung dulu bersama. 24 kali 12 ini berapa sih? Sini berarti 8, sini 4, sini 4, 2. Kita jumlahkan. Oh, ternyata hasilnya adalah 288 ya. Maka kita tuliskan lagi, nanti kita pindahkan di bagian bawahnya tadi. Maka kita peroleh untuk kemungkinan pertama adalah 288 cara. Nah, kita lanjut untuk membahas kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan yang kedua kali ini wanita yang ada di baris yang pertama, kemudian pria yang ada di baris kedua. Jadi sama seperti tadi, cara untuk menghitungnya masih sama juga, yaitu kita akan menghitung permutasi 42 kita mau kalikan dengan permutasi 43. Nah, ini kan sama persis ya sebenarnya hitungannya ini, yang kemungkinan pertama atau yang kemungkinan yang kedua. Nah, berarti perhitungannya itu kurang lebih sama juga. Berarti di sini kita hitung 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial per
4 kurang 3 faktorial. Berarti kita hitung, kita akan mendapatkan hasil yang sama juga. Berarti ini ujung-ujungnya 24 dikalikan dengan 12, kita peroleh hasilnya adalah 288 cara juga. Karena yang berbeda itu hanyalah posisinya. Posisinya itu ada dua, yang atas itu bisa saja pria, kemudian bawahnya wanita, atau bisa saja yang di atas wanita, yang di bawah adalah pria. Maka sebenarnya cara cepatnya untuk menyelesaikan ini kita tinggal kalikan saja banyaknya kemungkinan kita dapat yang tadi di kemungkinan pertama itu tinggal dikalikan 2 saja sama. Atau kalau misalkan kalian mau hitung kemungkinan pertama berapa, kemungkinan kedua berapa, kalian tinggal jumlahkan saja 288 ditambah dengan 288, maka kalian peroleh hasilnya berapa? Coba kita jumlahkan dulu. 288 kita jumlahkan, 6 ingat 1, di sini 7 ingat 1, berarti di sini dapatnya 5. Berarti totalnya adalah 576 cara berbeda untuk menempatkan 3 orang pria dan 2 wanita di tempat duduk yang 2 baris, yang satu barisnya ada 4 kursi. Seperti itu. Jadi jawaban dari soal ini adalah 576 cara. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata beberapa dengan syarat bahwa huruf mati atau konsonan dan huruf hidup atau vokal harus berada selang-seling. Nah, di sini cara untuk menyelesaikannya kita berilustrasi dulu. Di sini untuk yang berwarna kuning itu kita misalkan dengan huruf vokal. Ini adalah huruf vokal, sedangkan biru adalah konsonan. Nah, di sini penempatan dari vokal dan konsonan itu ada 2 kemungkinannya. Pertama, di posisi ganjil, yang ini adalah vokal. Kemungkinan yang konsonan ada di tempat yang genap, yang ini konsonan. Atau yang di tempat yang ganjil itu yang konsonan, berarti ini konsonan. Sedangkan yang di tempat genap itu adalah yang vokal, ini vokal. Nah, karena ada 2 kemungkinan untuk menghitungnya, maka nanti hasil dari perhitungan masing-masingnya itu akan kita kalikan dengan 2. Ingat ya, kita akan kalikan dengan 2. Nah, kita akan hitung dari kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama di sini kita tinggal pilih saja sih antara salah satunya ini. Jadi mau yang kita vokal konsonan atau konsonan vokal. Nah, anggaplah kita mau pilih yang ini, yang pertama ini aja lah, supaya kita mau hitung berapa sih banyaknya kemungkinan untuk menempatkan vokal dan konsonan di tempat tersebut. Nah, di sini di tempat vokal dulu ya kita mau hitung. Untuk yang vokal, jadi di sini kita tuliskan vokal. Ini kan huruf-huruf di kata beberapa itu ada beberapa huruf yang sama. Jadi untuk huruf E, kalau kalian mau perhatikan itu ada 2 huruf. Sedangkan untuk huruf A itu juga ada 2 huruf. Berarti kita akan menempatkan totalnya ada 4 huruf vokal, 4 vokal dengan catatan ada 2 unsur yang sama. Ada 2 unsur E dan A yang akan kita tempatkan. Nah, hitungannya itu bagaimana cara untuk menentukan banyaknya cara itu? Nah, caranya kita gunakan yang namanya permutasi N unsur yang sama. Nah, di sini rumusnya adalah berarti 4 faktorial per dibagi dengan banyaknya itu yang sama-sama tadi, berarti 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. 2 faktorial yang pertama itu dari yang E, yang kedua adalah dari yang A, atau bisa kita tukar enggak apa-apa kalau perkalian itu bersifat komutatif. Nah, sini kita hitung saja berapa sih hasilnya. Berarti kita jabarkan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ingat bahwa 2 faktorial itu adalah 2. Nah, di sini 2 faktorial akan saling menghabisi dengan 2 faktorial. Nah, 2 yang tadi yang tersisa itu kita akan menjadikan pembagi di bagian atas, 4-nya dibagi dengan 2, maka akan tersisa adalah 2. Maka yang tersisa kita kalikan ini, tinggallah 2 dikalikan dengan 3, maka kita peroleh adalah 6 cara. Ini untuk yang vokalnya saja. Berarti nanti kita punya angka 6 sebagai pengali di sini lagi. Nah, tinggal kita cari lagi untuk yang konsonan. Perhitungan konsonan kurang lebih hampir sama saja karena ada 4 tempat untuk menempatkan konsonan, 4 huruf konsonan, dan kemudian ada 1 huruf yang sama di huruf konsonan ini, yaitu huruf B. Huruf B itu ada 2 huruf.
maka kita akan melakukan perhitungan yang sama dengan menggunakan permutasi beberapa unsur yang sama dengan rumus yang kurang lebih sama seperti tadi. Karena ada 4 huruf konsonan yang kita mau tukar-tukar posisinya, maka kita peroleh rumusnya adalah 4 faktorial per 2 faktorial saja, karena hanya ada huruf B yang unsurnya itu sama, yaitu sebanyak 2 huruf. Maka kita hitung saja 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial, maka akan saling menghabisi. Yang tersisa adalah 12 cara. Nah, 12-nya ini akan menjadi salah satu pengali juga untuk menghitung berapa banyak total cara untuk menempatkan huruf-huruf pada kata beberapa ke dalam tempat-tempat yang disediakan tersebut gitu. Berarti kita tinggal kali aja, 2 kali 6 adalah 12, berarti 12 kali 12 hasilnya adalah 144 cara yang berbeda untuk menempatkan masing-masing huruf tadi agar nanti konsonan dan vokal itu harus selang-seling tempatnya. Jadi jawaban dari soal ini adalah 144 cara. Jadi kalau misalkan kalian kurang paham terkait tentang pembahasan tadi, ini vokal konsonan ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Nah, sebelum kita membahas soal berikutnya, di sini Mimin akan mengingatkan kembali kalau misalkan kalian belum punya bahan bacaan untuk belajar mandiri di rumah, karena kalau belajar di sekolah saja Mimin rasa itu kurang. Jadi kalian harus belajar sendiri, belajar ekstra lagi, dan berusaha lebih baik daripada orang lain agar kalian mendapatkan juara nanti di lomba OSN tahun 2024. Nah, di sini Mimin memberikan solusi, ada beberapa buku yang bisa kalian gunakan untuk belajar, baik itu mempelajari soal-soal tahun lalu ataupun belajar latihan soal dengan menggunakan buku-buku yang ada di layar ini. Jadi di sini kalian bisa miliki dengan mengecek link yang ada di deskripsi. Silahkan dicek, kalau misalkan kalian cocok silahkan dibeli dan raihlah juara bersama rekomendasi buku bimbingan belajar Ar-Rayhan. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan nomor 11. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Terdapat 7 orang siswa anggota OSIS yang akan duduk mengelilingi meja untuk mengadakan sebuah rapat. Satu di antaranya ternyata merupakan ketua OSIS yang memiliki kursi khusus yang tidak dapat digantikan dengan orang lain. Nah, banyaknya cara duduk yang dapat mereka lakukan adalah titik-titik. Jadi ketika kalian melihat soal seperti ini yang memiliki kata kunci mengelilingi meja, jadi duduknya itu mengelilingi meja, maka kalian harus peka bahwa ini adalah soal yang terkait tentang permutasi siklis. Nah, rumus dari permutasi siklis ini sempat kita bahas di video yang sebelumnya di part 5 tentang permutasi. Rumusnya itu adalah dalam kurung n kurang 1 faktorial. Apakah kita akan menggunakan begitu saja n-nya itu 7 berdasarkan soal tadi itu? Nah, tidak. Kenapa? Karena di sini dikatakan ada satu di antara 7 orang tadi yang merupakan ketua OSIS yang memiliki kursi khususnya sendiri dan tidak dapat digantikan. Otomatis untuk menghitung n-nya, n yang awalnya kita pikir adalah 7 itu bukan. Nah, n-nya ini haruslah kita kurangi 1 karena satu orang sudah tidak dapat kita pindah-pindahkan tempat duduknya ketika mengelilingi meja tadi untuk mengikuti rapat. Maka n-nya itu kita kurangi dengan 1 terlebih dahulu. Maka kita peroleh n yang akan kita gunakan ke dalam rumus permutasi siklis nanti adalah yang 6 gitu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai n-nya, ini soalnya sudah sangat mudah, kita langsung masukkan saja ke dalam rumus permutasi siklis. Maka kita tuliskan seperti ini, dalam kurung 6 kurang 1 faktorial. Berarti kita selesaikan dalam kurungnya dulu. 6 kurang 1 itu berapa? Ya jelas 5 ya, 5 faktorial. 5 faktorial itu bagaimana sih penjabarannya? 5 faktorial itu kita penjabarkannya dari 5 sampai berhenti di 1. Maka 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kita hitung saja hasilnya. 5 kali 4 itu 20, 20 kali 3 itu 60, 60 kali 2 adalah 120. Maka nilai dari 5 faktorial itu adalah 120. Nah, berarti jawaban dari soal ini adalah 120 cara yang berbeda untuk menempatkan 7 orang siswa yang akan ikut rapat mengelilingi meja dengan catatan ketua OSIS itu memiliki tempat khususnya sendiri yang tidak dapat digantikan. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal terkait tentang permutasi yang kita sempat bahas di video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal terkait tentang soal-soal yang tadi, di sini Mimin sediakan 1 buah soal yang mirip dengan soal yang tadi terkait tentang kata beberapa tadi ya, di soal nomor 10. Jadi kalau misalkan kalian bisa menjawab soal ini, silahkan komen di kolom komentar. Kalau misalkan kalian menjawab yang paling cepat dan tepat, kami akan sematkan jawaban kalian di kolom komentar.
Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal agar kalian tidak ketinggalan materi-materi dan juga latihan soal persiapan OSN tahun 2024 bidang matematika. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.